Nah, akhirnya Pak Bu, pernikahan ini keluar anak ulama besar, Abdullah bin Mubarak. Bayangkan, padahal cuma tukang kebun ini ayahnya, bukan ulama, ya, tapi ngerti syariat, menjaga harga diri. Ya. Keluar Imam Abdullah bin Mubarak, ulama yang luar biasa terkenalnya. Nah, di sini beliau itu Imam Abdullah bin Mubarak dalam suatu keterangan kebiasaannya, Pak, setahun haji, setahun perang. Itu kebiasaan beliau. Ikut perang, setahunnya haji. Jadi setiap tahun diisi seperti itu. Ini tidak perang ya haji, ini tidak perang haji. Ulama besar ini para hadirin. Nah, ketika beliau itu kepingin haji, berangkat ini Pak, siapkan uang, nabung untuk berangkat haji. Di tengah perjalanan melihat ada perempuan eker-eker sampah Pak. Dilihat dari jauh sama beliau, iki apa wedok itu. Kemudian mengambil bangkai ayam, mau dimakan, mau diambil di bangkai ayam ini. Maka beliau ulama ditegur, wahai wanita, itu haram loh itu. Kenapa kamu ambil itu, bangkai itu haram. Ya. Apa jawaban wanita ini Pak? Haram bagi kamu, halal bagi saya. Ketika mendengar jawaban itu, maka Imam Abdullah bin Mubarak mikir, oh berarti ini orang ngerti ini. Kok bisa mengatakan seperti itu? Bagi kamu haram, bagi saya halal. Maka karena penasaran ditanya, kenapa? Kok sampai seperti itu? Iya, kamu tahu, saya ini janda. Suami saya meninggal dunia di suatu peperangan. Saya punya anak 4 perempuan. Mulai beberapa hari tidak pernah makan anak saya ini. Mereka kelaparan berhari-hari. Ya. Dan orang-orang di sini tidak ada yang perhatian. Saya ketuk rumahnya, nggak ada yang mau bantu. Maka saya harus makan ini untuk menyambung hidup saya. Makanya bangkai ini untuk kamu, karena kamu mampu, haram. Bagi saya kepepet, anak saya halal ini. Mendengar penjelasan seperti itu Pak Bu, Imam Abdullah bin Mubarak ini sangunya tadi buat haji, ya, dikasihkan perempuan itu. Ini Bu, jenengan tidak usah pakai eker-eker sampah lagi, itu sampean buang bangkai itu. Ini ada harta cukup buat jenengan makan untuk anak jenengan. Wes pulang Pak Bu, tidak sido haji, hartanya dikasihkan ini perempuan. Ya. Selesai, orang haji datang. Ketika orang-orang datang haji ke rumah Imam Abdullah bin Mubarak, oh diajak ziarah-ziarah, hajjan mabrur, wasa'yan masgur, watijalan tabur. Bingung Abdullah bin Mubarak, wah gak haji kok diwara hajjan mabrur, ya. Kemudian yang datang dari haji juga Abdullah bin Mubarak, Imam terima kasih ya, waktu di Mekah jenengan ngajari kami. Wah, kapan mana ini? Ya. Setiap orang mengucapkan selamat atas haji. Tapi beliau tidak mau ngomong ini. Akhirnya karena saking penasaran, tawassul sama Rasulullah SAW. Untuk supaya apa sebabnya sih ini? Akhirnya mimpi Nabi Muhammad SAW. Diberitahu, wahai Abdullah, kamu tahu siapa saya? Saya Rasulullah SAW. Dan yang kamu bantu perempuan itu adalah keturunanku, kata Rasulullah. Itu yang kamu bantu, itu keturunanku, cucuku itu. Maka karena kamu memuliakan perempuan itu, maka Allah telah memuliakanmu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan satu malaikat untuk berhaji pahalanya untuk kamu sampai nanti hari kiamat. Tuh bayangkan Pak, Allah menciptakan satu malaikat atas gambaran beliau, mirip beliau malaikat itu, haji setiap tahun sampai nanti hari kiamat. Loh bayangkan Pak, tidak jadi haji, dikasihkan sodako, memberikan manfaat kepada orang lain. Kadang-kadang kita ini pokoknya aku haji, ya, tidak ngurus tonggoi kelaparan, misalnya mungkin kekurangan, banyak utang, sakit-sakitan, tidak bisa berobat, tidak bisa beli obat, tidak bisa ke dokter, tidak ngurus, yang penting berangkat haji. Loh, ini keliru Pak Bu, ya. Ini loh Abdullah bin Mubarak, tidak jadi haji, membantu orang, uangnya dikasihkan semuanya. Apa balasan dari Allah? Dihajikan sama malaikat setiap tahun sampai nanti hari kiamat.
Yang haji malaikat Pak pasti diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau haji belum tentu diterima. Ya, tapi kalau sudah malaikat yang haji pasti. Nah, ini apa? Manfaat seseorang memberikan manfaat kepada orang lain.